Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenia Septiani Faistin dengan NIM 222730021, Prodi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan membuat perancangan jaringan komputer sebagai nilai UAS jaringan komputer 2 dengan metode pengalamatan IP menggunakan kelas native LSM. Terus menggunakan dynamic routing, di sini saya menggunakan RIP version 2. Kemudian menghubungkan dengan AS menggunakan exterior BGP, dan yang terakhir menggunakan firewall berupa proxy. Ya, langsung saja kita membuat jaringannya. Pertama kita menggunakan dua router. Di sini saya menggunakan router empty, kemudian dua switch. Kemudian kita menggunakan dua PC di masing-masing routernya. Menggunakan satu server. Kita rapikan dulu biar lebih enak buat dipandang. Kemudian kita aktifin portnya, tambahin. Di sini kita matiin, offin, terus tambahin dengan CFX. Kemudian yang lainnya juga sama ya. Nah, kemudian di switch juga sama. Kita offin dulu powernya, kemudian tambahkan port. Nyalain lagi, jangan lupa ya. Nah, jika sudah, kita hubungkan menggunakan kabel strike untuk perangkat yang berbeda. Di router kita menggunakan flash Ethernet 00 dengan switch 0/1. Kemudian dari router 0 ke router 1 menggunakan flash Ethernet 10 dengan menggunakan satunya juga sama, flash Ethernet 1/0. Kemudian dari router 1 ke switch 1 menggunakan flash Ethernet 1/0. Dari router ke server kita menggunakan flash Ethernet 2/0 dengan kabel cross. Dan kita hubungkan masing-masing antara PC dan switch menggunakan kabel strike dengan flash Ethernet 1/0 di PC 0/0, kemudian PC 2 flash Ethernet 2/0 dengan PC 0/0. Dan di router 2 juga sama ya. Kemudian saya akan membuat classes subnetting menggunakan file LSM. Yang pertama ada divisi produksi dengan 60 host. Kemudian yang kedua divisi keuangan ada 30 host. Kemudian yang ketiga ada divisi admin dengan 2 host. Terus yang kita mulai dari divisi keuangan dengan jumlah 30 PC 127. Kemudian network kita membuat 192.10.2.64. kemudian IP awal 192.10.2.65. kemudian IP akhir 192.10.2.94. kemudian yang broadcast 192.10.2.95. subnet masknya kita menyesuaikan dengan slash 27, yaitu 255.255.255.224. kemudian yang kedua ada divisi admin. Divisi admin kita ada 2 PC slash 30. kemudian networknya di sini 192.10.2.96. dan IP awal ada 192.2.97. kemudian ada IP akhir 192.10.2.98.
Kemudian ada subnet mask 255.255.255.252. Dan kita buat di bagian defisit produksi dengan jumlah 60 visi. Networknya kita ini yang pertama kita mulai dari 192.10.2.0 dan IP awal dari 192.10.2.1. Untuk IP akhir ada 192.10.2.62, kemudian ada broadcast 192.10.2.63, dan subnet masknya kita menyesuaikan 255.255.255.192. Oh ya, di sini kita lupa belum tambahin broadcast. Broadcastnya ada 192.10.2.99 ya guys. Nah, ini kita sudah membuat kelas subnet dengan file SM. Ada 3 divisi ya di sini. Ada divisi keuangan, divisi produksi, divisi admin. Ya, yang ketiga divisi keuangan. Jika sudah, kita mengatur CLI di router 0. Pertama kita klik 0, kemudian kita N, configure T, enter. Kemudian di sini kita isi interface FA, sesuaikan dengan port yang kita gunakan yaitu 0/0. Kemudian enter IP address 192. Di sini kita menggunakan di divisi keuangan dengan IP awal 192.10.2.65 dengan subnet mask 255.255.255.224. Kemudian kita enter, no shutdown, kita enter lagi, kemudian exit, kemudian di sini interface FA 1/0 dengan IP address di bagian admin ada 192.10.2.97 dengan subnet mask 255.255.255.252. Kemudian kita enter, no shutdown, kita exit. Nah, jika sudah, kita menuju ke router 1 CLI sama seperti tadi, no, enable, configure T, kemudian ada interface FA 0/0, enter, IP address kita menggunakan di bagian divisi produksi. Kita lihat di IP awalnya yaitu ada 192.10.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.192 ya. Kita enter, kemudian ada no shutdown, kita enter lagi, exit, kemudian ada interface 1/0, kemudian IP address. Ini kita menggunakan IP kedua dari divisi admin, ada 192.10.2.98 dengan subnet mask 255.255.255.252 dan enter, no shutdown. Kemudian di sini kita menghubungkan dengan server. Lanjut menggunakan interface 2/0 A2/0 kemudian enter, IP address 192.10.3.1 dan 255.255.255
192.192.192. Enter. Kemudian shutdown. Nah, jadi kedua router sudah terhubung dengan masing-masing switch dan server. Sudah, kemudian kita mengisi IP di PC 0 di router 0 ada 192.10.2.66. karena 65 tadi sudah kita gunakan buat router, kemudian subnet masknya 255.255.255.224. gateway-nya 192.10.2.65 yang tadi sudah digunakan. Dan kita close, kemudian ke PC 1, kita config IP-nya kita 192.10.2.67 dan subnet masknya 255.255.255.224 dengan gateway sama 192.10.2.65. Sudah, kita close. Kemudian kita ke router 1 PC 2 desktop, kemudian IP-nya 192.10.2.2. kita lihat di divisi produksi, kemudian ada subnet masknya 255.255.255.192, kemudian ada gateway 192.10.2.1. Terus kita pindah ke PC 1, IP-nya di sini ada 192.10.2.3. Tinggal melanjutkan. Kemudian ada subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian gateway-nya ada 192.10.2.1. Close. Nah, di sini sudah terisi alamat IP semua ya. Nah, kemudian kita coba command prompt, kita cek IP kita, IP komputer tersendiri dengan IP config, kemudian kita ping dengan PC di router 1. Ada 192.10.2.2. Nah, ini reply form tandanya sudah berhasil. Kita coba ke yang lainnya, barangkali bisa, itu bisa, adalah read from semua. Kita pingkan lagi ke IP router, ada 192.10.2.1 dan disitu reply from juga. Kemudian kita mengatur dynamic routing RIP version 2, kita masuk ke router 0, kemudian CLI and config terminal, kemudian ada router RIP, ada version 2, kemudian enter, ada network 192.10.2. kita lihat di bagian keuangan titik 64 bagian network, kemudian enter network 192.10.2. Kita lihat di networknya admin ada 96, kemudian enter, exit, kemudian enter lagi, exit. Nah, sudah selesai. Kemudian kita ke router 1, sama ya, enable config terminal, kemudian ada router RIP, ada version 2, kemudian ada network. Di sini kita isi menggunakan di network bagian admin ada 192.10.2.0, enter, kemudian network 192.10.2.96. Nah, kita exit terus. Nah, udah. Kemudian di router 0 kita tambahkan strr bgp dengan router enable, kemudian enter configure, kemudian enter interface FA 1/0, enter IP address 192.10.2.97.255.255.255.252.
dan kita enter shutdown, kita enter exit, kemudian enter lagi, ada router BGP 100, kita enter nightboard 192.10.2.98, remote as 200, kemudian enter, network 192.10.2.96, mas 255.255.255.252, enter, exit. Nah, kita exit lagi. Nah, kemudian ada show IP BGP dan init IP yang sudah kita masukkan. Kemudian kita ke router 1 sama dengan enable, terus configure, kemudian interface FA1/0, enter, IP address 192.10.28, kita lihat dari divisi admin dan ada 255.255.255.252, dan enter, shutdown, enter, dan exit, kemudian router BGP 200, enter, ada nightboard 192.10.2.97. Kita lihat dari IP yang di divisi admin, remote as 100, kita enter, kemudian enter lagi, kemudian network 192.10.2.96, mas 255.255.255.252, enter, exit, kemudian show IP BGP. Nah, itu sudah muncul IP-nya. Kita close dan kita coba ping antara PC dengan router, PC dengan PC. Kemudian kita klik server, kemudian di bagian desktop kita pilih IPv4. Nah, kemudian di action kita ganti begini, remote IP kita ganti 192.10.2.0, kemudian protokol kita ganti IP, dan di bagian remote card mask kita ganti 0.0.0.25, kemudian add kita on kan. Nah, sudah, kita close, kita coba kirim paket. Ya, ini sedang jalan, ada yang error, tapi ada juga yang betul. Mungkin cukup sekian presentasi saya tentang jaringan yang telah saya buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, sudah pasti banyak ya. Jika ada kebenaran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan itu murninya dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.